Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 21 akuntansi A, akan mempresentasikan materi tentang struktur dan budaya organisasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya sendiri, Cinda Safitri dengan NPM 2101020002. Lalu ada Zulfanida Isnaini dengan NPM 2101020001. Lalu ada Arwina Dwi Oktaviana dengan NPM 2101020010. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama itu struktur organisasi. Apa sih itu struktur organisasi? Struktur organisasi adalah bagaimana cara tugas pekerjaan secara formal dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Ada 6 elemen untuk merancang struktur organisasi. Yang pertama ada spesialisasi kerja, yang kedua ada departementalisasi, yang ketiga ada rantai komando, yang keempat ada rentang kendali, yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi, yang keenam ada formalisasi. Apa sih itu spesialisasi kerja? Spesialisasi kerja adalah membagi kegiatan pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang terpisah sehingga pekerjaan lebih efisien. Yang kedua, departementalisasi, di mana ketika pekerjaan itu telah dibagi dalam spesialisasi kerja, mereka harus dikelompokkan sehingga tugas-tugas umum dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan. Cara pekerjaan tersebut yang dikelompokkan disebut dengan departementalisasi. Yang ketiga ada rantai komando, di mana garis kewenangan tak terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga pegawai terendah dan menjelaskan siapa yang memberikan laporan kepada siapa. Ada 3 konsep untuk memahami rantai komando. Yang pertama ada wewenang. Wewenang itu merujuk pada hak mutlak dalam posisi manajerial untuk memerintahkan apa yang harus dilakukan stafnya dan mengharapkan mereka melakukannya. Manajer dalam rantai komando memiliki wewenang untuk melakukan tugas koordinasi dan pengawasan tugas orang lain. Yang kedua ada tanggung jawab. Ketika manajer menugaskan suatu pekerjaan kepada pekerja, para pekerja ini mengasumsikan suatu kewajiban untuk melakukan tugas-tugas apapun yang diberikan. Kewajiban untuk melakukan suatu tugas tersebut tanggung jawab. Yang ketiga, kesatuan komando. Prinsip kesatuan komando menyatakan bahwa seseorang sebaiknya melapor kepada satu manajer saja tanpa adanya satu kesatuan komando. Tuntutan yang saling tumpang tindih dari beberapa bos dapat memunculkan masalah. Selanjutnya yang keempat, rentang kendali, di mana banyaknya pekerja yang bisa dikelola secara efisien dan efektif oleh seorang manajer menentukan jumlah, tingkatan, dan manajer dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi manajer dalam mengatur jumlah pekerjaannya. Faktor ini meliputi kemampuan dan kepandaian manajer dan pekerja serta karakteristik tugas yang mereka kerjakan. Yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah di mana pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Jika manajer level atas memiliki keputusan utama dan para manajer level rendah hanya melaksanakan pengarahan dari mereka. Lalu ada desentralisasi. Desentralisasi adalah kondisi di mana suatu organisasi dapat bertindak cepat untuk memecahkan suatu permasalahan dan banyak orang yang akan memberikan masukan ke dalam keputusan dan para pekerja cenderung merasa asing dalam pengambilan keputusan. Elemen terakhir adalah formalisasi. Formalisasi adalah standar apakah pekerjaan-pekerjaan dan taraf di mana perilaku dipandu oleh beragam aturan dan prosedur. Dalam organisasi yang sangat terformalisasi, terdapat deskripsi pekerjaan yang eksplisit atau syarat dengan aturan organisasi dan secara jelas menggambarkan prosedur yang terkait dengan proses kerja. Selanjutnya ada desain organisasi yang umum. Yang pertama ada struktur sederhana. Struktur sederhana adalah suatu struktur organisasi yang dicirikan dengan rendahnya derajat
departementalisasi pada satu orang tunggal dan kecilnya formalisasi. Yang kedua, birokrasi, yaitu suatu organisasi dengan tugas operasional yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi aturan dan regulasi yang dengan diformalisasikan tugas dikelompokkan dalam departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Yang terakhir, struktur metrik. Struktur metrik itu struktur organisasi yang menciptakan otoritas ganda dan menggabungkan antara departementalisasi fungsional dengan departementalisasi produk. Lalu organisasi desain yang baru, di mana yang meliputi organisasi virtual. Organisasi virtual itu organisasi inti kecil yang merupakan sumber luar terbesar fungsi bisnis. Dalam struktural organisasi virtual sangat tersentralisasi dengan sedikit atau tidak ada departementalisasi. Kelebihan utama dari organisasi virtual adalah fleksibilitas yang dimana memungkinkan bagi para individu dengan gagasan yang inovatif dan juga menghemat sejumlah besar uang untuk sukses bersaing terhadap organisasi-organisasi yang lebih besar dan lebih mapan. Kelemahannya adalah mereka berada dalam keadaan aliran yang terus-menerus dan reorganisasi yang berarti bahwa peran, tujuan, dan tanggung jawabnya itu tidak jelas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Mbak Cinda atas waktunya. Materi yang selanjutnya adalah organisasi yang tak terbatas. Merupakan organisasi yang berupaya untuk menghilangkan rantai komando, memiliki rentang kendali yang tak terbatas, dan mengganti departemen-departemen dengan tim yang diperdayakan. Organisasi yang lebih ramping atau perampingan merupakan sebuah upaya sistematis untuk membuat organisasi menjadi lebih ramping dengan menutup lokasi, mengurangi jumlah staf, atau menjual unit bisnis yang tidak memberikan nilai tambah. Materi selanjutnya yaitu mengapa struktur-struktur berbeda. Struktur berbeda karena desain organisasi yang berkisar pada birokrasi yang sangat berstruktur, sehingga organisasi tak terbatas yang tidak terbentuk. Terdapat dua model desain organisasi, yaitu model mekanistik dan model organik. Model mekanistik adalah suatu struktur yang dicirikan dengan departementalisasi yang ekstensif, formalitas yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Sedangkan model organik adalah suatu struktur yang dapat menggunakan hierarki silang dan tim-tim fungsional silang dengan formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif, dan bergantung pada pengambilan keputusan partisipatif. Selanjutnya, struktur organisasi itu ada 3. Yang pertama, strategi inovasi. Kedua, strategi minimalisasi biaya. Dan yang terakhir, strategi imitasi. Ukuran organisasi mempengaruhi strukturnya secara signifikan. Teknologi menggambarkan cara suatu organisasi memindahkan input ke dalam output. Lingkungan organisasi meliputi institusi atau paksaan dari luar yang dapat mempengaruhi kinerjanya, misalnya pemasok, konsumen, agensi peraturan pemerintah, dan kelompok desakan dari masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan budaya organisasi? Jadi, budaya organisasi adalah suatu sistem berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan satu organisasi dari organisasi lain. Tujuan karakteristik utama yang dapat menangkap intisari dari budaya organisasi yaitu: pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Kedua, memperhatikan detail. Ketiga, orientasi pada hasil. 4, orientasi pada orang dan tim. 5, keagresifan. Dan yang terakhir, stabilitas. Selanjutnya, budaya merupakan istilah yang bersifat deskriptif. Artinya, budaya organisasi itu memperhatikan bagaimana para pekerja dalam memandang karakteristik dari budaya organisasi, bukan dari mereka yang menyukainya.
Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang dilakukan oleh budaya. Yang pertama, ada fungsi budaya. Budaya memiliki peranan penting untuk mendefinisikan batasan, menyampaikan suatu persamaan akan identitas bagi para anggota organisasi. Budaya akan memfasilitasi komitmen pada sesuatu yang lebih besar daripada kepentingannya sendiri dan mendorong stabilitas dari sistem sosial. Yang kedua, ada budaya menciptakan iklim. Iklim organisasi ini mengacu pada berbagai persepsi yang dimiliki oleh para anggota organisasi mengenai organisasi dan lingkungan kerja mereka. Yang ketiga, ada dimensi budaya yang etis. Budaya organisasi ini bagi anggotanya. Untuk yang selanjutnya, budaya dan inovasi. Sebagian besar perusahaan yang inovatif seringkali ditandai dengan keterbukaan mereka, tidak konvensional, kolaboratif, berbasis visi, dan budaya mempercepat. Yang kelima, ada budaya sebagai suatu aset. Budaya organisasi dapat menyediakan lingkungan yang berpositif dan beretika untuk membantu perkembangan inovasi. Yang keenam, ada budaya sebagai sebuah kewajiban. Budaya dapat mendorong komitmen organisasional dan meningkatkan konsistensi perilaku pekerja, serta memberikan manfaat bagi organisasi. Selain itu, juga ada hambatan di budaya sebagai sebuah kewajiban. Yang pertama, ada institusional. Yang kedua, ada hambatan bagi perubahan. Yang ketiga, ada hambatan pada keanekaragaman. Dan yang keempat, hambatan pada akuisisi dan merger. Untuk yang selanjutnya, ada menciptakan dan memperhatikan budaya. Penciptaan budaya ini terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, ada para pendiri merekrut dan mempertahankan hanya para pekerja yang berpendapat dan merasakan hal yang sama dengan mereka. Yang kedua, menanamkan cara mereka dalam berpikir dan merasakan terhadap para pekerja. Yang ketiga, perilaku dari pendiri sendiri mendorong pekerja untuk mengidentifikasi keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Yang selanjutnya, ada mempertahankan suatu budaya hidup. Ketika suatu budaya telah berada pada posisinya, maka praktik di organisasi mempertahankannya dengan memberikan kepada para pekerja suatu rangkaian pengalaman yang sama. Yang selanjutnya, ada bagaimana pekerja mempelajari budaya, yaitu dengan cara 1. Bercerita, 2. Ritual, 3. Simbol, dan yang keempat, bahasa. Untuk yang selanjutnya, ada menciptakan budaya yang positif. Budaya organisasi yang positif ini bisa dilakukan dengan cara 1. Membangun kekuatan pekerja, 2. Lebih sering memberikan imbalan daripada memberikan hukuman. Yang ketiga, menekankan pada fatalitas dan pertumbuhan. Dan yang terakhir, batasan dari budaya yang positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.